sudah bersama Pak Yuda kita. Sudah? Sudah. Oke, baiklah langsung Mari saja. kita sapa Kita Pak bergabung Yuda. dengan Pak Juda, tapi bukan Juda Keling ya, beda dong. Juda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia. Selamat sore Pak Yuda. Selamat sore Mas Edo, Mbak Mei. Widih, terang benderang sekali dan segar sekali kelihatannya sore ini. Rahasianya apa Pak Yuda? Ya, walaupun kasus tidak pernah turun gitu ya, tapi kita tetap semangat membantu warga. Oke, baik. Oke, semangat membantu warga. Kalau sejauh ini seperti apa penanganannya Pak Yuda terkait dengan 11 warga Kabupaten Sukabumi yang jadi korban TPPO yang terdampar di Myanmar nih, sejauh apa? Ya, terima kasih Mbak Mei, Mas Edo, dapat kami update bahwa pengaduan dari saudara-saudara kita yang dari asal Sukabumi ini sudah kita terima sejak tanggal 26 Agustus yang lalu. Mereka didampingi oleh teman-teman SPMI melakukan pengaduan dan segera setelah kita menerima informasinya kita koordinasikan dengan KBRI Yangon. KBRI Yangon juga sudah follow up, berkoordinasi dengan otoritas tempat dan juga sudah kita kirimkan nota diplomatik untuk meminta dukungan dan bantuan dari otoritas tempat untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Myawaddi ini. Tapi memang tantangan kita yang terbesar dan ini juga sudah disampaikan oleh otoritas Myanmar bahwa otoritas Myanmar sendiri kesulitan untuk mengakses Myawaddi karena situasinya memang berada di wilayah konflik bersenjata. Nah, oleh karena itu kita juga menjalin komunikasi informal dengan berbagai macam pihak untuk bisa turut membantu menyelamatkan warga negara kita secepatnya keluar dari Myawaddi. Sampai saat ini, sejak tahun 2024 ini, kami menerima 107 pengaduan mengenai warga negara kita yang terlibat online scam di Myawaddi. 44 diantaranya sudah dapat pulang ke Indonesia, masih tersisa 63, yang sebagian adalah warga Sukabumi tersebut. 110 itu adalah angka yang besar Pak, maksudnya ada peningkatan terjadi sehingga itu jadi perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah atau seperti apa trennya Pak Yuda? Trennya masih terus meningkat Mas Edo. Jadi sebetulnya kan kasus online scam ini bukan kasus yang... Pak Yuda, audionya mungkin boleh dicek. Kita dulu pernah bahas hal ini. Kasus ini tercatat halo? Ya aman, ya, sudah aman, tersambung sudah. Kembali Pak, sudah aman. Nah, siap. Jadi kasus online scam ini sebetulnya sudah kita tangani sejak tahun 2020. Jadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 total ada 3.703 kasus warga negara kita yang terlibat online scam yang berada di 8 negara. Sebetulnya Myanmar ini hanya salah satunya saja. Yang paling banyak ada di Kamboja, Filipina, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, dan juga Uni Emirat Arab. Nah, khusus untuk Myanmar memang ada tantangan tersendiri, ya, seperti kami sampaikan. Kalau seperti di Kamboja, kan ada pemerintahan yang efektif gitu ya. Nah, namun di Myanmar, khususnya di wilayah Myawaddi, ini memang wilayah konflik bersenjata. Wilayah itu sendiri sebetulnya dikuasai oleh pihak kelompok etnis bersenjata yang ada di sana. Okay. Ini menjadi wake up call sebetulnya bagi kita ya. Terima kasih sekali nih mungkin lewat Mas Edo, Mbak Mei, kita terus tidak lelah-lelahnya menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap lowongan kerja luar negeri, apalagi di wilayah-wilayah tersebut. Oke, apa yang harus diwaspadai nih Pak ketika warga masyarakat mendapatkan tawaran bekerja di luar negeri untuk memisahkan antara oh ini yang benar, yang ini yang enggak gitu Pak, melihat kasus ini? Ya, nah, ini menarik nih Mbak Mei. Kita harus pahami dahulu modus-modus TPPO, khususnya yang terkait dengan online scam ini. Pertama, penawaran lowongan kerja biasanya disampaikan melalui sosial media. Kemudian menawarkan gaji tinggi antara 1.000-1.200 US dollar, sekitar 18 juta, 20 juta, namun tidak meminta kualifikasi khusus.
Harusnya kita bertanya nih ya, kita kritis ya. Gajinya tinggi kok, tapi kok nggak ada kualifikasi khusus. Not even bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, kemudian diminta berangkat bekerja ke luar negeri tanpa dibekali visa kerja, namun menggunakan fasilitas bebas visa sesama negara Asia. Harusnya bebas visa sesama negara ASEAN ini tidak boleh untuk bekerja, melainkan untuk kunjungan wisata. Kemudian berangkat ke luar negeri tidak tanda tangan kontrak sebelum berangkat. Harusnya sesuai prosedur. Sebelum berangkat kita harus jelas apa pekerjaan kita, di mana kita bekerja, nama perusahaannya apa, hak-hak kita apa saja, kewajiban kita apa saja, dan tanda tangan. Nah, ini tidak. Nah, jadi kalau ada yang menawarkan bekerja di luar negeri, tadi dengan gaji tinggi, kita tidak bisa memeriksa atau mengecek kredibilitas perusahaannya, berangkat tanpa visa kerja, berangkat tanpa tanda tangan kontrak sebelum berangkat, jangan nekat berangkat. Itu message. Pak Yuda, sepertinya ada overlap antara apa yang terjadi atau terpapar di media sosial saat ini terkait keuntungan atau benefit ketika bekerja di luar negeri dengan pemahaman masyarakat terhadap akses yang diperlukan untuk bisa sampai ke tawaran yang disajikan di media sosial itu, Pak Yuda. Kalau ngelihat ini sepertinya gimana? Melihat tadi trennya juga naik terus, tadi Pak Yuda bilang, apa upaya atau langkah konkret yang sedang dilakukan oleh otoritas terkait termasuk pemerintah untuk bisa menyelamatkan, kemudian memulangkan para warga yang terjebak ini untuk bisa kembali, Pak Yuda? Ya. Terima kasih Mas Edo. Jadi kita menerapkan 4P strategi. Ada 4P. Pertama, protection of victim. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara kita yang bermasalah dengan online scam dapat segera kita tolong dan kita selamatkan. Yang kedua, prosecution, penegakan hukum. Saya sampaikan di sini bahwa warga negara kita yang terlibat online scam itu tidak semuanya korban. Kami mendapatkan informasi bahwa ada warga negara kita yang menjadi pelaku. Jadi mereka aktif ya bekerja dalam sindikat ini, mereka aktif merekrut ya, mereka kemudian yang justru malah menekan sesama WNI di sana. Ya, melakukan eksploitasi. Jadi pelakunya justru Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga prevention. Ya, pencegahan. Bagaimana langkah-langkah pencegahan bisa aktif kita lakukan sejak dari dulu. Yang terakhir, partnership, kerjasama. Ya, kerjasama baik di tingkat nasional maupun di tingkat bilateral, tingkat kawasan maupun global. Kasus online scam ini tidak unik dihadapi oleh Indonesia saja. Jadi berdasarkan data dari Regional Support Office Bali Proses, ada 59 negara ya, yang merupakan asal dari korban-korban online scam yang ada di wilayah Kamboja, Myanmar, dan sekitarnya. Jadi ini sudah menjadi masalah global. Jadi langkah-langkah kerjasama regional dan global juga terus kita dorong. Antara lain melalui keketuaan ASEAN kita pada tahun lalu, di mana kita sudah berhasil mendorong ASEAN Leaders Declaration on Combating Trafficking in Person Caused by the Abuse of Technology. Jadi memang deklarasi ini kita desain khusus untuk menangani kasus-kasus online scam. Langkah-langkah tadi itu ada bottleneck nggak Pak? Atau tantangan apa yang ditemui ketika berusaha melakukan strategi yang sudah dipaparkan sama Pak Yuda tadi? Apa bottleneck-nya Pak ketika ditemukan di lapangan, Pak Yuda? Ya, pertama kalau untuk protection of victim ya, terkait lagi ini masalah akses tadi kami sampaikan, khususnya yang ada di Myanmar, karena otoritas Myanmar tidak memiliki jangkauan hingga ke Myanmar. Ini memang tantangan terbesar kita. Setelah prosecution ya, kita melihat ya ada beberapa korban TPPO yang sudah kita selamatkan dan kita pulangkan tidak mau lapor kepada kepolisian. Karena yang merekrut ini sebetulnya lingkaran terdekat dia. Ya. Ada yang tetangganya dan sebagainya. Jadi mereka takut atau segan melapor. Nah, kemudian terkait dengan prevention, tantangan kita adalah kesadaran masyarakat.
kami mencatat ada yang kasus berulang. Ini yang menarik nih Mas. Jadi ada dari 3.703 yang sudah pulang ke Indonesia tersebut, ada yang berangkat lagi ke luar negeri dan bekerja di jenis perusahaan yang sama. Jadi ini kami bisa share di sini bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, Ibu Menlu, Bu Retno, melakukan diplomasi langsung tingkat tinggi ke Kamboja pada saat itu. Bertemu dengan Mendagri Kamboja dan juga bertemu dengan Kepala Kepolisian Kamboja. Meminta untuk menyelamatkan ratusan warga kita yang bekerja di online scam yang ada di Sihanoukville pada saat itu. Ratusan sudah bisa diselamatkan, kita sudah charter 1 flight khusus untuk memulangkan mereka. Kemudian pada saat itu status mereka kan overstay harusnya ya. Jadi mereka kena denda imigrasi. Kita kembali melakukan diplomasi kepada otoritas imigrasi Kamboja. Mereka ini korban, jadi harusnya ada di norma hukum internasional ada namanya non-punishable principle. Korban TPPO tidak dapat dikriminalisasikan karena pelanggaran hukum yang dilakukan. Karena dia melakukan itu karena tekanan, sebagai korban. Akhirnya otoritas imigrasi Kamboja tidak mengenakan denda imigrasi tersebut. Kemudian kita pulangkan ke Indonesia. Ini baru beberapa bulan yang lalu kami mendapat informasi dari dubes kita yang ada di Phnom Penh bahwa Pak Dubes dapat informasi, komplain lah mungkin lebih tepatnya, dari imigrasi Kamboja bahwa yang ratusan yang sudah pulang itu tercatat kembali lagi ke Kamboja dan tercatat dalam sistem imigrasi Kamboja. Nah ini tantangan kita di lapangan. Ya, bagaimana kalau yang sudah pernah mengalami kan artinya dia sudah punya informasi harusnya ya. Yeah. Jangan kembali lagi. Nah ini kan kembali lagi tadi. Jangan nekat. Kami sangat paham sekali ya. Ada beberapa kerentanan yang mereka hadapi di dalam negeri. Yaitu salah satunya adalah kerentanan ekonomi. Mereka tidak punya opsi pekerjaan yang lain. Namun berangkat ke luar negeri, bekerja di jenis-jenis usaha seperti ini, itu bukan untung yang kita dapat. Buntung yang kita dapat. Seperti itu. Bukan itu untung malah tantangan. buntung. Ya. Oke. Warga Indonesia yang sudah yang sudah kembali begitu Pak ke Indonesia, kemudian kan ada yang balik lagi ke sana. Nah, mungkin apakah di Indonesia setelah mereka kembali itu ada semacam sosialisasi atau mungkin pemberitahuan atau mungkin binaan mungkin ya lebih tepatnya ya Do ya. Iya, supaya mereka tidak terjadi lagi gitu. Supaya tidak terjadi lagi gitu, karena akhirnya ada yang balik lagi ke sana. Itu penanganan ketika mereka kembali ke Indonesia adakah Pak? Iya, betul sekali Mbak Mei. Jadi sesuai dengan SOP yang sudah kita bangun, kami memiliki MOU 9 kementerian lembaga untuk penanganan korban TPPO dari luar negeri. Jadi ketika perwakilan RI telah melakukan pendampingan ya, di luar negeri, kemudian kita fasilitasi repatriasinya ke Indonesia, kami akan serah terimakan korban TPP tersebut di entry point di Indonesia kepada Kementerian Sosial untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi ke daerah asal masing-masing. Kemudian kami juga serahkan kasusnya ke Barreskrim Polri untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut jika ditemukan ada kasus-kasus ya yang melanggar hukum di sana. Nah, memang yang perlu kita terus perkuat adalah dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi. Tadi kami sampaikan, para korban TPPO ketika pulang itu juga mengalami kerentanan, ya, kerentanan di Indonesia, kerentanan ekonomi dan kerentanan sosial. Itu yang perlu kita address bersama. Dan ini perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah di pusat, namun juga pemerintah daerah dan juga kelompok masyarakat yang lain. Paling tidak ada 2 jenis kerentanan. Pertama, kerentanan ekonomi tadi kami sampaikan. Mereka tidak punya opsi pekerjaan yang lain, sehingga mereka terpaksa berangkat lagi keluar. Yang kedua, ini kerentanan sosial, salah satunya. Korban online scam mayoritas berasal dari Gen Z. Serius, Pak? Anak muda nih. Anak muda nih, Mas Edo, Mbak Mai kan Gen Z ya?
Atau Oh iya, kita Gen Z, Pak. Banget. Kita Sigma bahkan. Ngomongnya tuh Mohon maaf Sigma masih SD ya. Nah, kalau kami masuk generasi yang sudah tua masalahnya nih ya. Nah, Gen Z ini kan memang sangat melek sosmed, ya, sosmed. Dan mereka suka menyampaikan kegiatannya di sosmed ya. Ya. Ketika dia bekerja di luar negeri, mereka suka posting, saya sudah kerja di luar negeri nih, gitu ya, keren. Nah, tapi ketika dia kembali gagal kan? Kembali gagal memang. Ya, kita terputus sambungannya dengan Pak Yuda. Sambil kita tunggu mungkin bisa tersambung kembali sebelum kita tutup ya, Detikers. Tapi dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, sepertinya agak sulit untuk menanggulangi ini ya, ketika kondisi ekonomi masyarakat yang kerap kali jadi korban ini tidak terselesaikan, betul. Karena mungkin perbandingannya adalah ya kalau kerja ke luar negeri bisa dapat duit segitu tanpa kualifikasi yang benar-benar cuma butuh bisa bahasa Inggris doang gitu kan. Jadi ya daripada di kampung pasti kan kepikirannya banyak kan gitu kan. Bahkan yang urbanisasi aja kan ya udahlah daripada di kampung mending ke Jakarta aja lah, ke kota aja lah gitu kan. Mungkin sama kali ya yang dipikirin yang keluar negeri. Iya. Mudah-mudahan punya solusi konkret yang bisa berkelanjutan ya dari pemerintah supaya nggak balik lagi, bahkan ada yang katanya udah dipulangin malah balik lagi. Padahal itu negosiasinya udah sampai Menlu turun tangan dengan berbagai stakeholder di sana supaya bisa mulangin, bahkan ada dendanya pun bisa dianulir dendanya, nggak usah bayar denda gitu ya. Biaya juga padahal. Bener. Apa mungkin karena ini juga kan terkait dengan kripto gitu kali ya Do ya. FOMO jadi, kali orang-orang kayak. Jadi para Gen Z ini mikir kalau urus kripto bisa dapat lebihan kali ya atau apa. Tapi gue surprise gitu. sih tadi dibilang Gen Z itu yang banyak terjebak. Kayak tapi kan tadi kan beliau bilang ya? ada yang memang terjebak, ada yang emang mau gitu loh. Maksudnya mereka nggak semuanya mereka itu korban. Karena mereka juga menyadari dan mau melakukan itu. Ya gitu. Kenapa mau? Gen Z ini bukannya mereka that is why yang kamu bilang maybe ekonomi pada akhirnya. Economic problem, ya kan latar belakangnya. Sukabumi. By the way terima kasih ya Pak Yuda. Kita kayaknya belum bisa terhubung kembali dengan Pak Yuda nih. Iya. Semoga Pak Yuda mendengarkan ini dan apa yang kita sampaikan tadi bisa didengarkan oleh Pak Yuda sehingga bisa jadi masukan juga ya. Yes, terima kasih sekali lagi Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Kita habis ini mau ke mana lagi guys? Jalan-jalan aja lah kita ya. Kita jalan-jalan ke masa lalu. Malam. Mau nggak? Jalan-jalan nostalgia ke masa lalu di tahun 2024 di bulan Maret. Maret apa Februari ya? Maret ya? Maret. Iya. Kita akan punya suguhan menarik lainnya Detikers sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore.